Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga Allah. Apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Kita kaji malam ini. Bab yang sedang kita bahas adalah bab tentang adabul Jumat, adab dalam mengisi hari Jumat. Apa saja yang mesti dilakukan kalau hari Jumat itu datang, dari mulai bangun tidur sampai pindah di hari Sabtu, Jumat sore. Wa yuqalu, dan dikatakan an-nas fi qurbihim inna nadri, sesungguhnya orang dalam hal dekatnya mereka, inna nadri, ketika melihat ila wajhillahi ta'ala, kepada zat Allah Ta'ala, ala qadri ukurihim ilal Jumu'ah, adalah menurut ukuran pagi-paginya berangkat mereka ke tempat Jumat. Summa, kemudian idza dakhaltal jami', apabila engkau sudah masuk ke masjid jami', fadlu bis-shaff al-awwal, maka carilah saf yang pertama. Apa maksudnya? Menurut Imam Ghazali, berdasarkan sejumlah alasan hadis, makin awal kita datang, makin dekat kita dengan Allah. Makin pagi kita berangkat ke masjid, makin dekat posisi kita dengan Allah Rabbul Izzah. Karena makin dekat kita, maka makin mudah urusan kita. Kalau boleh disarankan, usahakan masuk ke masjid lebih awal, lebih cepat dibandingkan yang lain. Misalnya kalau Jumat itu jam 12 kurang 2 menit, ya jam 11 ya. Bahkan kalau bisa setengah 11. Banyak bisa dikerjain ketika kita ada duduk di masjid itu. Kalau masuk ke masjid katanya, maka carilah shaf yang pertama. Karena datang lebih awal, katakanlah jam 11, masih 1 jam kurang sedikit, maka kita bisa lebih awal bisa menempati posisi sholat shaf itu. Faijaz tama'an nas, maka jika sudah berkumpul orang-orang, orang sudah banyak datang, sudah banyak orang, fala tataqatta biqabahum, janganlah engkau melangkahi pundak-pundak mereka. Jadi adabnya tuh kalau kita ada di belakang mau ke depan, jangan melangkahi pundak orang. Dari sudut akhlak, dari sudut adab nggak bagus, kurang patuh. Karena pundak ini terhormat, kepala itu terhormat. Kalau kita melangkahi pundak orang, kita tidak menghargai orang itu. Wala tamurra baina aydihim, dan janganlah engkau melewati ke depan mereka. Kalau ini orang sedang berdiri sholat, jangan lewat depannya. Beneran ya? Ya. Jangan lihat depannya, lewat depannya. Wahum yushollun, padahal mereka sedang sholat. Jadi kalau ada orang sedang sholat, jangan lewat di depannya. Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, itu Rasulullah melarang
Kalau ada orang sedang sholat, nggak boleh ada orang melewati depannya. Kalau perlu dikasih pasang gitu, ya, pasang ya sutra gitu. Untuk jangan agar tidak dilewati. Kalau sudah dipasang sutra masih juga lewat, boleh diginiin, jangan dicetol ya kan. Terus wajlis bikur bihamidin, dan duduklah di dekat dinding masjid, usahakan kalau bisa di pinggir. Awis katanya, atau ustuana, atau dekat tiang gitu. Dari dekat tiang atau duduk di pojok. La yamurru baina yadayhi, kalau ada di pojok kan nggak dilangkahin orang gitu. Kalau dekat tiang nggak dilewatin orang, gitu maksudnya. Menyender di belakang tiang. Nyender kan nggak dilewatin. La yamurru baina yadayhi, sehingga mereka tidak akan melewati ke hadapan engkau. Wala taqud, dan janganlah engkau duduk hatta tusalli tahiyyah, sehingga engkau melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi ada adab yang mesti dibangun. Baik. Pertama, usahakan datang ke masjid lebih awal. Karena makin cepat kita datang, makin dekat kita posisinya dengan Allah. Yang kedua, kalau sudah masuk ke masjid, pilihlah saf pertama, karena ini utama dia. Saf pertama, agar tidak dilewati orang, gitu, supaya tidak dilewati orang, ya, agar tidak dilewati usahakan di pinggir atau dekat tiang. Kalau dekat tiang nggak dilewatin, kalau di pinggir nggak dilewatin. Usahakan itu. Yang keempat, jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Tidak duduk ada hadisnya, ada idza dakhala ahadukum al-masjid fala yaqut hatta yarka' rak'atain. Itu kata Nabi. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi masalah. Kalau saya ngikutin di situ, saya mesti sholat dulu barusan. Padahal sholat itu palingnya maksud 3-4 menit, kadang 5 menit. Bapak sudah dari jam berapa tuh tidak bisa nungguin saya? Kalau saya sholat dulu, jadi bermasalah. Orang udah nungguin dari tadi, saya sholat. Ada ulama menyebutkan bahwa mengganti sholat tahiyatul masjid, kalau seperti saya itu, atau seperti bapak, saya lagi ngajar gini, tiba-tiba ada bapak baru datang, kan kalau ngikutin hadis itu duduk sholat dulu, baru duduk. Nah, mengganti baca tasbih.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau lagi majelis ya sekarang. Wal ahsan, yang paling baik katanya an tusalli arba'a raka'atin. Nah, jadi kalau datang lebih awal, salatlah 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin, engkau membaca pada setiap rakaat ba'dal Fatihah surah Al-Fatihah Al-Ikhlas 50 marrah. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Kedengeran nggak? Jangan-jangan baru dengar nih. Baru tahu. 50 marrah, 50 kali. Jadi begitu datang ya sholat tahiyatul masjid, habis Fatihah bacanya qul huwallahu ahad sampai 50 kali balik, 50 kali surat. Fafil khobar, maka terdapat dalam hadis Nabi anna man fa'ala dzalika. Kenapa baca 50 kali? 50 kali lumayan dong, lumayan kan? Bangsa 10 menit kali. Anna man fa'ala dzalik, alasannya nih bahwasanya barang siapa yang mengerjakan sholat demikian lam yamun hatta yara maq'adahu minal jannah, maka ia tidak akan mati sehingga ia dapat melihat tempat duduknya dari surga. Jadi kalau Bapak datang sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu, nah diatur 4 rakaat. Kalau 50 kali baca surat Al-Ikhlas kan bisa dong. 1 rakaat misalnya 15, rakaat kedua 15 lagi, rakaat ketiga 15 lagi, udah 45 kan? Rakaat keempat 5 kali, itu 50. Kalau kita lakukan itu katanya nanti sebelum kita meninggal dikasih lihat nih, ini loh kapling Anda, ini tempat tinggal Anda di surga nih, coba. Kalau dibaca nggak lama, kalau dikerjain nggak lama, makanya datang lebih awal, gitu maksudnya. Jadi nggak nganggur Pak. Apaan cuma jam 11 masih lama? Kan ada orang kalau sholat jam aja belum ajan, ada nggak begitu? Ada. Nunggu ajan dulu. Kalau datang setelah ajan nggak direken sama mereka. Kan sudah diterangkan setiap Jumat malaikat tuh berdiri di depan pintu dia, pintu depan sono. Dulu dia catat saudara fulan, saudara ini, catat sama dia tuh semua tuh. Gitu. Kalau di pesawat ada daftar apa namanya? Manifestnya. Si bulan. Begitu sudah ajan, stop, nggak dicatat lagi, tutup bukunya, udah nggak ada manifestnya. Kalau kenapa-napa nggak ada catatannya dia, rugi dong. Makanya bagus lebih awal. Nah, karena lebih awal bisa sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Tapi 50 kali baca surah Al-Ikhlas. Jangan heran, Imam Ahmad bin Hanbal pernah baca surah Al-Ikhlas dalam 300 rakaat. Coba 300 rakaat sholat. Subhanallah, luar biasa. Itu katanya, baca nih. Jadi 5 membaca surat tahiyatul masjid dalam 4 rakaat 50 kali surah Al-Ikhlas. Ini
bisa dua makna. Makna pertama, satu rakaat 50 kali. Makna kedua, 4 rakaat 50 kali. Kalau wali, para wali, para aulia itu 50 surah, 50 kali Ikhlas satu rakaat. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena mereka demen gitu. Ini satu kenikmatan sendiri. Kenapa Al-Ikhlas? Al-Ikhlas ini isinya luar biasa, Pak. Sholat yang Surah Al-Ikhlas itu isinya di dalamnya ada mengandung asma Allah, ada mengandung sifat Allah, ada mengandung af'alnya Allah, itu lengkap. Jadi luar biasa Al-Ikhlas, dan dia menjadi jawaban yang paling ampuh untuk menyelesaikan masalah yang menjadi masalah sejak zaman dulu. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, ketika orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Lam yalid wa lam yulad, ada kan? Iya. Wa lam yakul lahu. Itu menyelesaikan masalah. Luar biasa, Pak. Surah Al-Ikhlas sudah sekali. Sampai saking pentingnya Al-Ikhlas, Ibnu Umar sebelum meninggal dia bilang, nanti kalau saya meninggal di atas kuburan saya bacain yang Al-Ikhlas ya, gitu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pesennya. Jadi merupakan kebahagiaan tersendiri gitu. Bagi orang yang sudah wafat, ketika dia mendengar ada orang yang masih hidup membacakan Al-Ikhlas. Baik, kita lanjut lagi. Kenapa dibaca Al-Ikhlas 50 kali tadi? Gitu. Kalau orang tuh meninggal, sebelum dia meninggal dikasih lihat, gitu loh, taklimmu besok, rumahmu besok di akhirat. Ya Allah, dikasih lihat surga. Karena dikasih lihat surga, ketika bapak dikasih lihat, ibu dikasih lihat surga, kesimak kita, terperangah. Aduh, bagus banget tuh. Ketika kita sedang asik melihat indahnya surga, malaikat cabut. Nggak berasa, Pak. Nggak merasa sakit. Kenapa? Sedang terpesona. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sehingga dia nggak berasa apa yang terjadi pada badannya. Rohnya lepas, nggak merasa sakit. Kira-kira gini, pernah ada kejadian kebakaran di satu tempat, itu orang di rumahnya, dekat rumahnya ada kebakaran, itu bapak malam-malam waktu kebakaran itu lemari satu dibopongnya begini. Padahal hari biasa berempat, 5 baru kuat. Karena ada kejadian diangkat itu, kuatnya tuh. Sama. Karena melihat indahnya surga, saking asyiknya melihat indahnya surga, nggak berasa dia, rohnya dilepaskan oleh Allah, dicabut oleh malaikat maut. Itu maksudnya. Gimana 50 gampang dong? Ya tangannya begini aja, gitu. Jadi kan bisa. 50 kan bisa 10 kali. Bisa. Kita lanjut. Wala tatrukit tahiyah, dan janganlah engkau meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Wa in kana al-imamu yakhthub, sekalipun ada imam sedang berkhutbah. Ini masalah nih, kalau khatib sedang berkhutbah gitu, kita datang soalnya tahiyatul masjid yang ringkas, yang ringan, yang sederhana, yang cepat, jangan bertele-tele. Baca Fatihah gitu. Kalau emang ini baca Fatihah cukup gitu ya. Boleh baca kuliah dulu
Misalnya kalau tahiyatul masjid, imam sudah khotib, sudah berkhutbah, udah selesai, langsung duduk mendengar khutbah. Gak usah salaman nih, orang semesjid salaman semua kan ngeganggu. Nah, ini sini depan belakang, waduh, nggak usah, langsung fokus, sudah khotib sedang bicara. Jelas? Yes. Ini pahamnya Imam Syafi'i gitu. Yeah. Kalau Imam Hanafi bilang sholat Jumat itu khutbah itu rukun gitu. Kalau kita mengerjakan tahiyatul masjid, mengerjakan yang sunnah. Rukun dengan sunnah lebih unggul rukun dong katanya, kalahin yang sunnah gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan Nabi pernah dari khutbah, ada orang baru datang langsung duduk, kata Nabi sholat 2 rakaat yang ringkas gitu kata Nabi. Karena ada perintah Nabi itu, maka Imam Syafi'i menggunakan hadis itu sebagai dasar. Kalau kita datang ke masjid terlambat, khotib sedang bicara, sholatnya 2 rakaat yang ringkas, tidak perlu bertele-tele. Wa minas sunnah, dan termasuk sunnah antaqra fi arba'i raka'atin, bahwa engkau membaca dalam 4 rakaat itu. Ini kalau asumsinya datangnya lebih awal ya. 4 rakaat itu apa tuh? Suratul An'am, surat Al-An'am, 1 surat. Yang kedua suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Yang ketiga surat Toha. Yang keempat surat Yasin. Coba. Ini kadang-kadang, ya Allah banyak amat. Tapi begitulah. Nanti kita kan mau belajar kayak mau niru Nabi kan. Nabi begitu, kita juga tiru dong. Kenapa enggak? Makanya masuk akal. Kenapa suruh berangkat awal-awal, lebih cepat, lebih bagus? Karena ini kerjaan banyak nih. Surat Kahfi 110, Yasin 83, belum surat Toha, belum surat Al-An'am, ratusan udah. Jadi banyak nih kerjain gitu, kalau ngerti gitu. Terus oleh Imam Ghazali katakan, fa'ilam takdir, maka jika engkau tidak mampu melaksanakan membaca 4 surat itu, Al-An'am, Kahfi, Toha, Yasin, surat Yasin, maka dengan surat Yasin itu yang enteng. Dukhon lebih ringkat lagi. Alif Lam As-Sajdah tuh. Atau surat Al-Mulk lebih dikit. Al-Mulk cuma 30 ayat. Jadi ada yang panjang. Kalau panjang nggak bisa, yang sedang lah Yasin, Dukhon, Alif Lam As-Sajdah, surah Al-Mulk 4. Dia masih banyak tuh. Wala tada qiraat hadis suar katanya. Janganlah engkau meninggalkan membaca surat-surat ini. Bisa tak? Iya. Jadi banyak dikerjain. Ini pilihannya. Nah. Satu Al-An'am, 2 apa tadi? Al-Kahfi, Toha, apa lagi? Yasin. Kalau ini panjang, nah ada alternatif lagi gitu. E, F, G, A, Yasin. Apa lagi? Al-Mulk ya? Dukhon. As-Sajdah. Al-Mulk.
Ini alternatif pertama, ini alternatif kedua. Jadi masalah, bagaimana kalau nggak hafal? Kalau nggak hafal bagaimana nih? Jangan nyerah dulu. Wah, ikhlas menyerah namanya. Boleh nggak gitu baca Quran sambil buka mushaf? Kalau dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan pernah kejadian para sahabat, ya, Siti Aisyah meminta seorang maula, hamba saya yang dimerdekakan, jadi imam. Nah, si imam ini yang ditugaskan oleh Siti Aisyah jadi imam sholat berjamaah, dia membaca Quran dengan menggunakan mushaf. Dia buka mushaf gitu. Berdasarkan hadis itu, maka boleh baca Quran dengan membuka mushafnya. Cuman mesti disusun betul, dirancang gitu. Dirancang, misalnya Bapak pegang Quran gitu kan, rekat peralatan siapin, kasih post-it, diselipin waladhdallin, al-an'am gitu. Terus post-it yang kedua takfi gitu. Post-it itu yang post-it tahu ya? Yang buat pemisah gitu. Nah, udah rekat ketiga Toha, gitu. Rekat keempat Yasin, gitu. Bisa. Jadi buka gini, gitu. Kalau pakai mushaf, pakai Quran. Bagaimana kalau nggak pakai Quran? Boleh pakai HP. Boleh aja. Kalau pakai HP tadi mesti dirancang. Paham nggak tuh? Wa ilmu tuh jangan jadi melobodin. Kita buka, sudah Kahfi, baca 110 Kahfi kan? Jadi jangan dicari dulu, paham nggak? Walaupun nyari ukuran, keburu batal. Paham ya? Ini dirancang, udah disetting gitu. Saya mau sholat seperti yang kita pelajari di sini dengan adab-adabnya. Jadi ngurutnya tadi Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin. Ya, urutnya gitu. Kalau itu nggak bisa, Yasin, Duhan, Alif Lam, As-Sajdah, baru Surah Al-Mulk. Wala kada qira'at hadhihi suwar fi lailatul Jum'ah. Jangan kamu tinggalkan katanya membaca surat-surat itu di malam Jumat. Jadi banyak dikerjain. Malam Jumat kita nggak nganggur, baca Quran. Tadi tuh Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin, udah berapa ratus tuh. Jadi banyak dikerjain Pak. Kalau orang ngerti sih banyak kerjain. Jangan nganggur, maaf ya, jangan marah ya. Di masjid nganggur lama-lama nimpe isi masjid. Paham gak tuh? Kalau nganggur, nggak punya puasa, menarik nih, gitu. Jadi kalau gitu gimana? Ada diisi berkah nanti, gitu. Kalau kita ngikutin ini ada berkahnya, pasti Pak. Baik. Lebih-lebih di malam Jumat katanya. Fasiha, maka terdapat padanya, pada ayat-ayat surat-surat itu di malam fadlun katsirun, keutamaan yang banyak. Banyak sekali utamanya, keutamaannya banyak sekali, gitu. Fadilahnya banyak, jelas ya? Jadi banyak yang bisa kita lakukan karena kita banyak mendapat bimbingan. Lanjut lagi deh. Wa man lam yuhsin dzalika falyuksir min qira'ati suratul ikhlas wa aqsir min as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yawmi khassatan wa mahma kharaja al-imam faqat as-salata
والكلام واستغفر بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة والإتعاظ بها ولا الكلام رأسا في الخطبة وفي الخبر أنا من قول الصحيح والإمام يخطب أنصت أو صف فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أي لأن قوله أنصت كلام فينبغي أن ينهي غيره بالإشارة لا باللفظ ثم اقتدي بالإمام كما سبق فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات والإخلاص 7 والمعدتين 7 فذلك يقسمك من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ويكون هرزا لك من الشيطان وقل بعد ذلك. Ya, sampai situ ya. Sekarang kita lanjut nih. Tadi tuntunannya begitu banyak. Silakan, jadi terbuka peluang untuk meraih pahala yang besar. Saran saya sih, ya kita makin lama bertambah umur, apalagi mencari, apa yang dikejar? Apa yang boleh dikejar? Sebaiknya gimana? Ya ikutin aja tuntunan ini. Dicopot aja mana? Iya, Copot aja. Baik. Wa man lam yuhsin dzalika, barang siapa yang tidak dapat, katanya yuhsin, membaikkan demikian, nggak bisa melakukan yang ini semua, nggak bisa melakukan bacaan-bacaan yang panjang-panjang itu, apa solusinya? Fal yuksir min qiraati surat al-ikhlas, hendaklah ia memperbanyak membaca surat al-ikhlas. Beneran? Ya. Jadi kalau nggak bisa baca yang panjang banget, Toha, Yasin, Al-Muluk, Ad-Dukhan nggak bisa, Al-Kahfi nggak bisa, karena punya beberapa keterbatasan. Baca aja Al-Ikhlas sebanyaknya, nggak disuruh berapa banyak, sebanyaknya. Jadi baca Al-Ikhlas. Yang kedua, ini alternatif ketiga ya. Tadi kan 1, 2 tuh. Waqtir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum, dan perbanyaklah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ini, khosotan, secara khusus. Wa mahma, dan kapan-kapan kharajal imam, sudah keluar imam, maksudnya ketika Anda membaca selawat tiba-tiba imam keluar, fakta salata, maka putuskanlah selawat itu, berhenti dong, imam sudah keluar. Wal kalam, berhenti juga bicara. Wastaghil, ya, kerjakanlah, dijawab bil muadzin, dengan menjawab muadzin. Jadi kalau ini nggak bisa, ini, kalau ini nggak bisa, sekarang yang ketujuh nih. Apa yang perbanyak? Al-Ikhlas. Atau perbanyak yang nggak disebut berapa kali, banyak-banyaknya. Kalau ini udah perbanyak sholawat. Kan ada hadis kan, kata Nabi, man sholla alayya mi'ata marrah, siapa orang membaca selawat kepada saya 100 kali dalam satu hari, maka Allah memenuhi hajatnya 30 di dunia, sisanya 70 di akhirat.
Kenapa banyak di akhirat? Di sono lebih enak. 30 udah banyak Pak. Sehat, berkah, panjang umur, hidup enak, nikmat, ada rezeki. Itu 30 udah banyak. Di sono 70, baru kalau baca 100, kalau baca 1000. Kata Rasulullah, siapa orang membaca selawat kepada 1000 kali dalam satu hari, dia nanti menjelang wafatnya sebelum meninggal dikasih lihat surga. Nih kapling kamu nih, coba. Nah, biar lebih bagus dibandingin Villa Kelapa 2. Bagus, nggak ada tandingannya. Kalau 1000, kalau 4000, kalau 40.000, waduh. Kan ada kan? Ada seorang pemuda, bapaknya meninggal. Masih ingat kan? Itu bapaknya meninggal, ketika bapaknya meninggal, dari ujung rambut sampai ujung kakinya hitam legam. Mukanya hitam, tangan kakinya sama kakinya hitam semua. Nangis ini pemuda ini, gitu. Di samping pusara ayahnya itu. Nah, ketika sedang menangis, dia datang. Seorang laki-laki dengan wajah cemerlang, putih bersih, rambut sangat hitam, bajunya putih-putih, wajahnya bersinar-sinar. Datang nanya, kenapa kamu menangis wahai pemuda? Ma yubkika ayyuhas syabab? Ya saya nangis karena lihat bapak saya begini. Waktu hidup nggak begini. Waktu hidup putih bersih, itu meninggal hitam kayak gini nih. Terus orang itu bilang, imsah biyadaik, usapkan dengan tanganmu. Buat tulismallah fi, sebutlah asma Allah, wastaghfir lahu, mohonkan ampun buat ayahmu itu. Di jalan sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu terus sampai kaki. Dengan izin dan kuasa Allah, itu bapaknya yang tadinya hitam geseng, tau nggak geseng? Hitam geseng, tiba-tiba putih bersih, lebih putih dibanding sebelum dia meninggal. Ketika dia lihat, wah bapak saya berubah nih, dan oleh orang itu jalan. Beneran ya? Orang itu jalan dikejar, ditanya, man anda? Siapa anda? Katanya, anda Rasulullah. Saya Rasulullah. Kok anda bisa sampai sini ya Rasul? Karena kamu punya amal yang tidak dilakukan orang-orang lain. Apa amal si anak muda ini? Tiap hari baca surat 40.000 kali. Betul ya? 40.000 coba. Emang nggak bosan? Enggak. Orang kalau cinta nyebut-nyebut yang dicintai nggak bosan dong. Si Mamat nikah sama si Mumun. Dia cinta banget sama si Mumun. Bangun tidur Mumun. Nah itu sepanjang jalan mau tidur aja panggil si Mumun begitu. Nggak berhenti dia. Cinta banget. Karena cinta nggak bosan bacanya. Sama kita kalau cinta sama Rasul, baca berkali-kali nggak bosan. Jadi kalau gitu mana? Bisa. Banyak contoh, banyak ulama-ulama yang bisa ketemu Rasulullah dalam mimpinya. Ini bukan mimpi, dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tidur, melihat Rasulullah. Kalau dalam mimpi ada hadisnya kan ada. Man ro'ani fil manam, siapa orang melihat aku dalam mimpinya, fa'inahu haqqun, sesungguhnya mimpinya benar. Kenapa? Fa'inna syaitan la yumathiluli, karena syaitan tidak bisa niru saya. Jadi satu-satunya manusia yang tidak bisa ditiru oleh syaitan Nabi Muhammad. Orang sejagat ini tidak bisa ditiru syaitan Nabi Muhammad. Jadi kalau orang ketemu Nabi dalam mimpi dan Nabi saya Rasulullah, pasti benar. Banyak Pak. Syekh Abu Bakar Asyibli mimpi ketemu Rasulullah.
Begitu ketemu Rasulullah, Nabi mencium keningnya, gitu. Nabi begitu datang, ya, mencium keningnya Abu Bakar As-Siddiq itu, seorang wali di Baghdad sana. Ditanya, kenapa Anda mencium keningku ya Rasul? Karena engkau setiap habis sholat baca 2 ayat terakhir surah At-Taubah 12 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Baca 12 kali tiap sholat sebagai wujud cintanya kepada Rasul. Telah datang Rasul yang dijanjikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Dia kalau baca itu dia senang gitu. Seolah-olah Rasul ada di depannya. Beneran nggak? Jawabannya luar biasa Pak. Jadi ada semua yang diceritakan itu ada alasannya, ada manfaatnya. Jadi kalau nggak itu baca selawat biar banyak katanya. Tapi ketika imam sudah keluar, stop. Maksudnya ketika imam sudah keluar berkhutbah, stop. Baik membaca selawat maupun kalam, ngomong. Wasdahil, katanya. Dan kerjakanlah bijawabil muadzin, dengan menjawab muadzin. Kan kalau khatib sudah keluar duduk dia kan ada adzan kan? Iya. Allahu Akbar, kita ikutin. Summa kemudian katanya bistima'il khutbah, mendengarkan khutbah, wal itti'ad biha, mengambil nasihat dengan khutbah itu katanya, wada'il kalam, dan meninggalkan berbicara fil khutbah, dalam keseluruhan khutbahnya imam. Jadi kalau lagi khutbah berlangsung jangan ngomong, termasuk jangan pegang HP. Ada tuh khatib bilang ngomong ngutrek aja baca WA. Lalai. Kalau lalai nggak ada pahalanya, nggak dapat pahala Jumat ya. Dan tidak dianggap Jumat. Pahala Jumat adalah rugi dong. Matiin. HP matiin aja, ganggu. Benar? Iya. Kita kadang-kadang sangat tergantung sama HP. Dulu nggak punya HP, hidup dulu. Maaf ya. Tahun 70 tahun belum ada HP kan? Hidup nggak ada masalah. Sekarang nggak pegang HP kiamat. Ada orang mukanya pucat. Saya tanya, kenapa pucat? Sakit? Enggak, HP ketinggalan rumah. Ya Allah, pucat banget. Jadi kalau gitu gimana? Ini Pak, jadi nggak ada nganggurnya gitu. Jadi kalau khatib sudah keluar, lapaknya. Bila khatib sudah keluar dan naik mimbar, A. Tidak baca sholawat, tidak berbicara. Kalau nggak baca sholawat ngapain? Sibuklah dengan memperhatikan khutbah. Khutbah itu dia ngasih arahan tuh untuk minggu ini, Jumat ini sampai Jumat depan ini nih gitu. Ya. Masalah dihadapi sekarang ini, ya solusinya begini gitu. Jadi berhenti bicara, berhenti baca selawat, itu udah dari khutbah.
Bukan cuma ngedengerin, wal itti'ad biha, gitu. Mengambil nasihat, ambil pelajaran. Jadi bukan cuma ngedengerin, tapi ngambil pelajaran dan mengambil pelajaran. Itu sebabnya khotib itu kalau berkhutbah dia memberikan pencerahan, memberikan kepada orang wawasan apa yang mesti dilakukan setelah Jumat ini ke depan. Maaf ya, nggak ngomong-ngomong kekuasaan, nggak benar nggak? Apain? Kekuasaan udah selesai, urusan lain. Ini kita memberi arahan begini nih, gitu. Jelas? Mesti ada bagian-bagiannya. Kalau khotib yang ngurusin bagaimana Quran, hadis, memberi nasihat kepada umat, gitu, agar biasa lebih terarah, gitu. Kalau urusan politik, kekuasaan, politikus, beneran nggak? Ini ntar kalau khotib juga ngomong politik juga mana yang itu mesti dibedain. Kalau politik ujungnya kekuasaan, kalau khotib mengarahkan orang untuk bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Beneran? Kalaupun ngomong politik, high politics, politik tinggi, gitu. Bukan politik praktis. Kalau praktis urusan partai politik, beneran? High politics, gitu. Politik tinggi. Quran ada politik tingginya, gitu. High politicsnya, gitu ya. Wada'il kalam ra'san fil khutbah, dan tinggallah berbicara secara keseluruhan dalam mendengarkan khutbah, katanya. Fafil khobar, dalam hadis Nabi katanya, anna man qala li sahibi wal imamu yaktub ansid aw sah faqad lagha. Sesungguhnya siapa yang mengatakan kepada temannya padahal imam sedang berkhutbah, diamlah kamu, katanya. Sama. Ausah, atau jangan bicara kamu. Fakat lago, maka telah lalai dia. Kenapa? Kalau orang ngomong, kita ngomong tambah rame dong. Bisa kamu kan? Orang berdua ngomong terus diem lu, tiga yang ngomong. Jadi gimana? Kalau ada orang itu diemin, jangan disabutin. Orang ngomong di sebelah, khotib lagi bicara, diemin aja, jangan dijawab. Kalau kita jawab, ngeladenin namanya, sama. Gitu. Waman lago, dan barang siapa yang lago tuh lalai, pada Jum'atalah, maka tiada sempurna Jumat baginya. Nggak ada padanya, nggak ada pahalanya, gitu. Naudzubillah, gitu ya. Kalau di kampung tuh di daerah mana aja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu kalau sebelum pengumuman atau pada saat pengumuman tuh dibaca hadis itu. Udah pengumuman, khotib si anu gini laporan keuangan macam-macam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah misalnya gitu. Siapa orang yang berkata-kata ketika khotib sedang berkhutbah, faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah, maka sungguh dia telah lalai. Siapa yang lalai maka nggak ada pahala Jumat. Dibacain itu hadis itu, mengingatkan orang. Nah di Jakarta nggak dibacain karena dia udah ngerti. Kalau udah ngerti, dianggap udah ngerti, gitu. Dianggap udah pinter, karenanya terus dibiarin aja. Baca HP, baca itu apa tuh? Buletin, nggak boleh. Jangan baca buletin, maaf ya. Khotib lagi bicara begini aja kayak wali. Bukan waktunya. Dengerin khutbah. Dengeran? Kayaknya hebat amat dia. Khotib udah ngomong nih begini aja. Bukan waktunya. Lagi dengerin khutbah. Fokusnya khotib tuh waktu itu. Jelas? Cuma udah jam 12 nih. Biar panjangnya. Cukup dulu ya. Kalau kebanyakan kuping bengeng.
Iya. Kurang kencang, kurang kencang. Apa? Oh, yang tadi. Imam Abu Bakar Asyibli itu makanya dicium sama Rasulullah. Kalau habis sholat 5 waktu, baca itu 12 kali, 12 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa kan gitu kan? Rabbul arsyil azim. Baca lagi 12 kali. Ntar habis zuhur baca lagi. Kalau Jumat habis Jumat baca 12 kali. Habis asar 12 terus setiap habis sholat fardu. Ketemu Rasulullah. Jelas ya? Gimana? Ragu-ragu kan? Bismillah Pak. Banyak bisa dikerjain gitu. Insyaallah. Doa ada yang bilang doa kan waktu ada duduk berdua ada banyak doa Ya. boleh doa segala Ya. Doa itu ada yang mustajab karena waktu, ada mustajab karena tempat. Salah satu sebab mustajabnya doa karena waktunya pas. Misalnya nuzulul ghaib, ketika turun hujan besar, bukan besar, lebat, gitu, baca doa situ. Yang kedua, iltiqal juyush, ketika bertemu dua pasukan, ketika berhadapan, doa situ. Yang ketiga tadi, bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi khatib berdiri kan, udah selesai kan duduk dia. Nah, waktu dia duduk, makmumnya jangan diam, baca doa situ. Itu mustajab itu, walaupun cuma sebentar kali, mau duduk sebentar ya. Kalau menurut sunnahnya kan, waktu khatib duduk dia baca Al-Ikhlas 3 kali, cukup lumayan lama. Nah, makmum baca doa situ, mustajab tuh Pak. Bagus tuh Pak. Ntar dia khutbah lagi kedua, kita dengerin lagi. Bagus banget. Jelas? di khutbah kedua di terakhir itu kan ada doa kan. Nah, kita sebagai jamaah tadi kan tidak boleh terus berkata kalau imam khatib tadi berdoa sebagai makmum aminin ya. Aminin. Tadi saya ngajar di masjidnya Habib Rizik. Pas ayat tentang itu. Ya. Kalau imam sedang membaca doa Nabi Muhammad waktu mubahalah, ada ayat mubahalah di Al-Baqarah. Ketika mubahalah, Nabi kumpulin tuh istrinya, anaknya, ya mantunya, kumpul di lapangan. Ditungguin tuh Nasrani Najran. Ayo kita mubahalah. Siapa yang benar selamat, siapa yang tidak benar celaka, dapat laknat Allah. Saya akan kumpulin keluarga saya, anak, istri saya, kumpulin. Udah kumpul Fatimah ada, Ali bin Abi Thalib semua kumpul. Kata Nabi, kalau saya berdoa, fa'aminu, aminkan ya, gitu kata Nabi. Jadi mengaminkan doa orang yang sedang berdoa disuruh. Satu. Yang kedua, kata Nabi, idza qala al-imam ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin, ucapkanlah amin. Disuruh Pak. Jadi kalau imam baca Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal amin jawabannya. Jangan takut. Beneran?
dalam khutbah tetap kita amin dan angkat tangan. Siapanya? Dalam khutbah apa khatib sedang khutbah, di akhir khutbah kedua kan doa itu kan. Nah, sebagai kita jamaah makmum atau ke jamaah kita aminkan dan angkat tangan tadi. Amin aja, amin. Kan tadi dalilnya. Kan ada yang bilang jangan diaminin, biarin aja. Iya. Ya, saya sarankan jangan termakan dengan YouTube, Pak. Benar. Karena saya bisa tunjukkan itu hadis tadi itu. Satu, yang kedua, Bapak sholat di Masjidil Haram. Ketika mau Allah maksudnya amin, orang baca amin ramai-ramai. Beneran ya? Iya. Jangan mudah termakan. Kalau termakan, kesian dong imamnya baca doa Allah maghfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin, enggak ada yang ngaminin. Padahal mendoain semuanya tuh. Beneran ya? Jangan ragu. Oke, cukup ya? Saya emang nggak bawa kitab karena saya dari luar kota tadi, dari nganter jenazah. Baik, kita baca doa, semuanya sehat, berkah, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an, lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.